Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Marcella Tiana dari kelompok 6 dengan NIM 2283240030, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, dan anggota saya yang lainnya. Dan saya Diana dengan akhiran NIM 34, dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurman Lestari dengan akhiran NIM 36. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Mutaubi dengan akhiran NIM 12. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menerangkan penelitian yang saya ambil yang berjudul Modifikasi Media Pembelajaran Praktek Sistem Kelistrikan Pesawat Udara dari Sistem Analog Menjadi Sistem Digital Prodi Teknik Pesawat Udara pada Politeknik Penerbangan Indonesia. Pengertian penelitian yang saya ambil ini adalah memodifikasi media praktek sistem kelistrikan pesawat udara dari sistem analog menjadi sistem digital tanpa kabel penghubung. Penelitian ini berorientasi pada industri 4.0. Sistem yang diambil dari penelitian tersebut adalah sistem kelistrikan pesawat udara. Penelitian ini memodifikasi media praktek dari sistem analog menjadi sistem digital tanpa kabel penghubung. Perbedaan antara analog dan digital pada penelitian tersebut adalah sistem analog menggunakan kontrol bersifat fisik dan menggunakan kabel penghubung, sedangkan sistem digital pada penelitian tersebut adalah dimodifikasi menjadi nirkabel menggunakan telepon genggam ataupun laptop dan ditambahkan dengan fitur timer. Penerapan dari hasil jurnal tersebut adalah memodifikasi media pembelajaran praktek sistem kelistrikan pesawat udara dari sistem analog menjadi sistem digital tanpa kabel penghubung untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran siswa dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah memodifikasi media pembelajaran sistem kelistrikan pesawat udara di Politeknik Penerbangan Indonesia dari sistem analog menjadi sistem digital tanpa kabel penghubung, dan sistem ini memungkinkan untuk kontrol jarak jauh dan mengefektivitaskan siswa pembelajaran dari jarak jauh dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Di sini saya akan menyampaikan review jurnal yang telah saya review, yaitu judul jurnal Simulasi dan Pengukuran Rangkaian Konverter Analog ke Digital Resolusi 8 bit berbasis IC ADC 0804 dan IC ADC 0809. Pengertian penelitian yang diambil dalam jurnal, yaitu penelitian ini mengkaji kinerja konverter analog ke digital ADC menggunakan IC ADC 0804 dan ADC 0809. Metode yang telah diterapkan meliputi simulasi dan pengukuran dengan analisis statistik menggunakan mean error dan standar deviation error SDE untuk mengevaluasi akuransi konversi. Total 200 sampel diambil, terdiri dari 100 sampel simulasi dan 100 sampel pengukuran. Hasil menunjukkan bahwa keakuratan konversi sangat penting untuk kualitas sistem digital yang banyak diaplikasikan dalam telekomunikasi dan kontrol. Yang kedua, jelaskan sistem apa yang diambil dalam sistem kendali analog atau sistem kendali digital dalam jurnal berikut, yaitu penelitian ini berfokus pada sistem kendali digital yang memanfaatkan konverter analog ke digital ADC, khususnya IC 0804 dan ADC 0809. Sistem ini mengubah sistem analog ke sensor menjadi data digital yang dapat diproses oleh microcontroller dengan menggunakan ADC. Sistem kendali digital dapat menangani sinyal dengan lebih akurat dan stabil serta mampu beroperasi dalam waktu nyata, menjadikan lebih efisien dibandingkan dengan sistem kendali analog yang bersifat kontinu. Yang ketiga, cari perbedaan antara sistem digital dan analog dalam jurnal berikut, yaitu penerapan atau implementasi yang dihasilkan dalam jurnal berikut, simulasi dan pengukuran rangkaian konverter analog ke digital resolusi 8 bit berbasis IC ADC 0809 dan IC ADC 0804.
Perbedaan antara sistem analog dan digital dalam konteks jurnal tentang konverter analog ke digital meliputi yang pertama yaitu sistem analog menggunakan sinyal kontinu, sedangkan sistem digital menggunakan sinyal diskrit 0 dan 1, 12. Yang kedua, pengolahan data. Analog memiliki rentang data yang lebih luas tetapi lebih rentan terhadap noise, sedangkan digital lebih tahan gangguan dan memiliki kemungkinan error yang lebih kecil 2-3. Yang ketiga, kualitas dan akurasi. Sistem digital menawarkan kualitas yang lebih baik dan akurasi tinggi dalam pengolahan data dibandingkan dengan sistem analog 3-4. Yang keempat, kompleksitas. Pengolahan data pada sistem analog lebih rumit, sementara sistem digital lebih sederhana karena hanya mengatur kondisi 0 dan 1. Nah, kesimpulan tentang jurnal penelitian yang dibahas dan jelaskan kesimpulan dari implementasi yang telah dibahas, yaitu implementasi yang dihasilkan dari penelitian ini mencakup penggunaan IC ADC 0804 dan ADC 0809 dalam aplikasi sistem kontrol dan pengukuran. Konverter ini dapat digunakan untuk mengubah sinyal analog dari berbagai sensor seperti sensor suhu dan cahaya menjadi data digital yang dapat diproses oleh microcontroller. Selain itu, sistem ini mendukung mode free running untuk konversi otomatis dan berkelanjutan, serta mode kontrol untuk konversi berdasarkan instruksi dari microcontroller. Hal ini memungkinkan integrasi yang lebih baik dalam sistem kendali digital dan pengolahan data real time. Kesimpulan dari jurnal ini menunjukkan bahwa rangkaian konverter analog ke digital berbasis IC ADC 0809 lebih akurat dibandingkan dengan IC ADC 0804. Hal ini dibuktikan melalui analisis statistik yang menggunakan mean error (ME), standard deviation error (SDE), dan root mean square error (RMSE), di mana nilai kesalahan untuk ADC 0809 lebih kecil dalam simulasi dan pengukuran implementasi dari penelitian ini dapat diterapkan dalam sistem kendali digital, terutama dalam aplikasi yang memerlukan konversi sinyal analog ke digital secara akurat. Seperti pada sensor suhu dan cahaya, penggunaan ADC 0809 dapat meningkatkan keandalan sistem dengan mengurangi kesalahan dalam pengelolaan data. Di sini saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan dan dari penelitian jurnal saya. Jurnalnya berjudul The Use of Inverters and Programmable Logic Control atau PLC in Controlling the Output Voltage and Frequency for 3-phase Induction Motors. Dalam pengertiannya, jurnal tersebut membahas penggunaan berbagai aplikasi terutama di lingkungan industri. Jurnal ini menyoroti 2 jenis inverter. Nah, satu dengan frekuensi dan tegangan output konstan, dan yang lainnya dengan output variabel yang sering digunakan untuk aplikasi tertentu seperti pengendalian motor induksi 3 fase. Selain itu, jurnal ini mencakup kontrol tegangan inverter menggunakan teknik seperti pulse width modulation atau PWM, dan integrasi PLC
untuk kontrol kecepatan motor. Penelitian ini melibatkan desain komponen perangkat keras dan perangkat lunak serta pelaksanaan eksperimen menggunakan diagram ladder dan berbagai alat pengukuran. Nah, di sini sistem kendali yang digunakan yaitu PLC. PLC sendiri adalah sistem kendali yang digunakan untuk mengontrol tegangan dan frekuensi output serta mengendalikan kecepatan motor industri. Sistem kendali PLC yang digunakan adalah sistem kendali jenis digital karena pengendalian inverter dilakukan melalui perintah digital dan analog menggunakan PLC serta melibatkan I/O digital dan analog pada terminal PLC-nya. Nah, perbedaan sistem digital dan analognya dari jurnal di sini dijelaskan perbedaan antara sistem digital dan analog dalam konteks pengendalian inverter adalah sebagai berikut. Sistem digital menggunakan perintah digital untuk mengontrol tegangan dan frekuensi output. Dalam sistem ini, data analog yang terbaca pada PLC dikonversi menjadi data biner dan kemudian menjadi bilangan desimal untuk pengaturan frekuensinya tersebut. Nah, sistem analog, perbedaannya di sini meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam kutipan sistem analog umumnya, beroperasi dengan sinyal kontinu yang mempresentasikan nilai fisik. Dalam konteks ini, pengaturan frekuensi inverter melalui PLC tersebut melibatkan input dan output analog. Nah, yang ketiga yaitu penerapan dan implementasinya adalah penerapan dan implementasi dari sistem kendali inverter menggunakan PLC melibatkan beberapa langkah, antara lain pengaturan frekuensi dan tegangan. Tentunya pengaturan putaran motor induksi 3 fasa dilakukan melalui PLC dengan menggunakan input dan output analog serta digital pada terminal PLC yang terhubung ke inverter. Nah, fungsi seperti move dan binary multiply digunakan untuk mengubah dan memindahkan nilai frekuensi tersebut. Perancangan perangkat keras dan lunak, proses ini mencakup penyusunan komponen perangkat keras agar dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan, serta pemrograman perangkat lunak untuk memastikan sistem dapat berfungsi dengan baik tentunya. Pengujian dan monitoring pada jurnal ini, setelah perangkat keras dirakit dan perangkat lunak diprogram. Jadi perangkat keras itu dirakit dan perangkat lunak itu diprogram pada PLC. Dilakukan pengujian untuk memastikan semua komponen berfungsi dengan baik dan sesuai dengan pengaturan yang diinginkan. Penggunaan teknik PWM, teknik Pulse Width Modulation atau PWM, digunakan untuk mengatur tegangan output inverter yang juga mempengaruhi karakteristik motor seperti getaran dan kebisingan. Implementasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kontrol dalam pengoperasian motor induksi di lingkungan industri. Jadi motor induksi ini bekerja pada industri. Nah, yang keempat itu kesimpulan tentang jurnal penelitian dari saya. Jurnal ini membahas pengendalian kecepatan motor induksi 3 fasa menggunakan PLC dan inverter. Metode yang diusulkan melibatkan variasi frekuensi dan sumber AC konstan 50 Hz menjadi output frekuensi variabel 0 sampai 50 Hz. Untuk mengatur 50 Hz menjadi output frekuensi variabel 0 sampai 50 Hz untuk mengatur kecepatan motor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan motor meningkat seiring dengan peningkatan frekuensi yang diatur pada PLC dengan kecepatan yang terukur berkisar antara 120 rpm 124 rpm
hingga 1296 rpm. Meskipun terdapat perbedaan antara kecepatan yang terukur dan yang dihitung, hal ini dapat dijelaskan oleh rendahnya tegangan input referensi. Penelitian ini menegaskan efektivitas PLC dalam mengontrol kecepatan motor dan menunjukkan hubungan linier. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis dari jurnal penelitian yang berjudul Implementasi Node MCU dalam Home Automation dengan Sistem Kontrol Aplikasi Bailey, yang dimana jurnal ini memiliki pengertian penelitian yaitu bertujuan untuk mengembangkan sistem Home Automation berbasis Internet of Things atau disingkat IoT yang dapat mengontrol perangkat elektronik, memonitor suhu dan kelembaban ruangan, serta mendeteksi asap atau gas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Sistem ini menggunakan modul Arduino Node MCU ESP8266 sebagai pusat kontrol dan aplikasi Bailey untuk kontrol jarak jauh melalui smartphone. Nah, perlu diketahui juga bahwa dalam jurnal penelitian ini memiliki sistem kendali digital, yang dimana hal ini terlihat dari penggunaan modul Node MCU ESP8266 yang merupakan mikrokontroler digital, serta penggunaan aplikasi Bailey yang merupakan perform digital untuk kontrol jarak jauh. Nah, dalam sistem digital dan analog juga memiliki perbedaan yang sangat mencolok, yang dimana sistem digital lebih akurat dan presisi dalam pengolahan data, akan tetapi sistem analog malah kebalikannya, kurang akurat dan kurang presisi dibandingkan dengan sistem digital. Nah, dalam jurnal penelitian ini juga ada sebab mengapa sistem kendali digital dipakai atau diambil. Yang pertama dikarenakan akurasi dan presisi, yang kedua kemudahan pemrograman serta kontrol jarak jauh. Sistem Home Automation yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki beberapa penerapan, yaitu yang pertama, kontrol perangkat elektronik, yaitu mengontrol perangkat elektronik seperti lampu, kipas angin, dan AC dari jarak jauh. Yang kedua, memonitoring suhu dan kelembaban, memantau suhu dan kelembaban ruang secara real time. Yang ketiga, deteksi bahaya, mendeteksi asap atau gas yang berpotensi menyebabkan kebakaran dan memberitahu pengguna melalui alarm. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil mengimplementasikan sistem home automation berbasis IoT yang dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan di rumah. Sistem ini menggunakan sistem kendali digital yang menawarkan akurasi, presisi, dan kemudahan pemrograman. Sistem ini dapat dikontrol dari jarak jauh melalui aplikasi Bailey dan membantu pengguna dalam pengendali perangkat elektronik, memonitor suhu dan kelembaban ruangan, serta mendeteksi asap atau gas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Sekian, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan dimaklum. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.